Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahra Toburi Alubaidah dari kelas 44 1 B 04 dengan NIM 44251211. Saya di sini akan menjelaskan tentang tataran linguistik atau cabang-cabang ilmu linguistik. Dalam studi bahasa, keempat bidang ini merupakan struktur internal yang digunakan untuk membedah bagaimana sebuah bahasa bekerja secara sistematis. Yang pertama ada bidang fonologi atau bidang bunyi. Contoh salah di bidang fonologi. Berbicara dengan nada datar atau monoton, suara pelan dan bergumam. Efeknya, audiens akan mengantuk dan tidak merasa semangat. Kata merdeka yang harusnya menggelegar malah terdengar seperti bisikan lemas. 2. Ada bidang morfologi atau bidang kata. Contoh salah di bidang morfologi. Terlalu banyak menggunakan kata benda yang kaku daripada kata kerja aksi. Contoh, kita harus melakukan pengupayaan realisasi kemerdekaan. Terlalu panjang dan kaku, bukan? Efeknya, pesan terasa seperti membaca laporan rapat, bukan membakar semangat. Bandingkan dengan kita harus merdeka, yang jauh lebih kuat. Ketiga, ada bidang sintaksis atau bidang kalimat. Contoh salah di bidang sintaksis. Menggunakan kalimat yang sangat panjang dan berbelit-belit sampai lupa intinya. Contoh, adapun maksud saya berdiri sini adalah untuk menyampaikan bahwa sebenarnya kita semua harusnya tahu bahwa persatuan itu adalah hal yang sangat penting sekali bagi kita semua. Efeknya, pendengar merasa bingung dan lelah menunggu kapan kalimatnya berakhir. Yang keempat atau yang terakhir, ada bidang leksikon atau bidang pilihan kata. Contoh salah dalam bidang leksikon. Menggunakan istilah asing atau jargon sulit yang tidak dimengerti rakyat kecil. Contohnya, kita harus melakukan verifikasi geopolitik agar realisasi bangsa terjaga. Efeknya, rakyat tidak paham apa yang harus dilakukan karena kata-katanya terlalu tinggi atau bahasa planet. Berikut saya akan menampilkan 4 cuplikan video tataran linguistik yang salah. Video pertama. Saya berkomitmen untuk melanjutkan dan menuntaskan panggilan dan tanggung jawab saya kepada rakyat Indonesia. Saya optimis Indonesia maju. Saya optimis rakyat sejahtera. Saya optimis Indonesia setara. Dan saya optimis layak kerja. Saya optimis Indonesia maju. Barusan adalah kesalahan di bidang fonologi. Mengapa bisa disebut kesalahan di bidang fonologi? Karena beliau menggunakan kata Indonesia maju dengan nada yang monoton. Tidak ada penekanan atau nada yang lebih tinggi, agar terlihat lebih semangat. Dan beliau mengucapkan Indonesia maju, bukan Indonesia maju. Yang benar adalah Indonesia maju, bukan Indonesia maju. Dan harus disertai dengan nada yang tinggi, agar terlihat semangat. Berikut adalah video kedua. Seperti pengalaman saya sewaktu berwirausaha, begitu sulit mendapatkan perizinan usaha. Saya bertekad untuk memangkas berbagai regulasi yang menyulitkan dan juga membebani dunia usaha. Kita telah memulai dengan OSS, Online Single Submission. Saya juga telah meringankan beban UMKM dengan KUR berbunga murah, bunganya hanya 7%. Saya juga telah menurunkan pajak final untuk UMKM hingga separuhnya dari 1% menjadi 0,5%. Barusan adalah kesalahan di bidang morfologi. Mengapa bisa disebut kesalahan di bidang morfologi? Karena beliau terlalu banyak menceritakan pengalaman.
Efeknya, pesan terasa seperti membaca laporan rapat, bukan membakar semangat. Berikut video ketiga. Saya yakin akan semakin banyak startup yang lahir di Indonesia melalui berjejaring, bertukar pikiran, dan diskusi ide, dan saling percaya untuk bekerja sama. Saya yakin generasi milenial Indonesia mampu menembus pasar global. Mereka ini adalah generasi berkolaborasi. Generasi berkolaborasi. Untuk itu, energi positif dan kreativitas generasi milenial kita, generasi muda kita, harus kita dukung dengan program Creative Space, ruang kreatif. Disinilah anak-anak muda akan memiliki ajang untuk berkreasi. Anak-anak muda bisa berkolaborasi, mengasah toleransi, meningkatkan kreativitas dan inovasi, juga memupuk jiwa wirausaha. Video tersebut adalah kesalahan di bidang sintaksis. Mengapa bisa dibilang kesalahan di bidang sintaksis? Karena beliau terlalu panjang menggunakan kata-kata, efeknya pendengar bingung dan lelah menunggu kapan kalimatnya berakhir. Video terakhir atau video keempat. 4 juta perempuan Indonesia prasejahtera telah mendapatkan modal melalui program Mekar. 1,2 juta perempuan Indonesia telah mendapatkan kredit murah ultramikro atau UMI dengan nilai 7 triliun. Seperti Bu Roedah dari Cilincing. Bu Roedah ada enggak? Bu Roedah dari Cilincing. Ya. Ya. Mana Bu Roedah? Oh, di situ ya. Ya. Silahkan berdiri Bu Roedah, biar kelihatan. Ya. Silahkan media-media tanya sendiri ke Bu Roedah. Tanya sendiri, nanti saya dikira ngarang-ngarang cerita nanti. Terima kasih Bu Roedah dan keluarga sudah bisa hadir. Dan video terakhir adalah kesalahan di bidang leksikon. Mengapa bisa dibilang kesalahan di bidang leksikon? Karena beliau terlalu menggunakan kata-kata yang terlalu tinggi, seperti ultramikro. Dan selanjutnya, efeknya adalah rakyat tidak paham apa yang harus dilakukan karena kata-katanya terlalu tinggi, seperti yang saya bilang barusan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.